Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas se-Jawa Timur di antara 38 kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur dengan luas 5.782,50 km persegi. Banyuwangi mengembangkan diri sebagai kota budaya dan pariwisata dengan pantai untuk selancar dan ombaknya lebih besar daripada Hawaii. Jumlah penduduk Banyuwangi saat ini sebanyak 1.735.845 jiwa. Tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam hal pengelolaan keuangan sudah sangat baik. Laporan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sejak tahun 2012. Kabupaten Banyuwangi juga selalu melakukan inovasi, sehingga mendapat peringkat pertama daerah terinovasi dari hasil pengukuran terhadap 514 kabupaten kota se-Indonesia yang diberikan oleh Kemendagri pada tahun 2019. Di tahun yang sama juga memperoleh Innovative Government Award. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan prinsip manajemen kinerja yang diawali dengan penentuan target yang terukur secara kuantitatif dan transparan. Prioritas utama bidang pembangunan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pendidikan dan kesehatan. Teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memantau pelaksanaan program SKPD, sehingga antar SKPD bisa saling berkoordinasi dan berbagi sumber daya. Potensi daerah yang dieksplorasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi diidentifikasi dan dipetakan sedemikian rupa sehingga bisa ditentukan skala prioritasnya. Dari hasil pemetaan tersebut ditentukan beberapa klasifikasi tertentu. Pendidikan dan kesehatan menjadi program wajib. Urusan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil menengah ditetapkan menjadi program unggulan. Program pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditentukan sebagai penunjang adalah infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa kekayaan dan keanekaragaman budaya daerah harus dipromosikan secara masif. Pemerintah kabupaten membangun desa dan mempromosikannya menjadi desa wisata atau e-village yang bisa dihuni oleh para wisatawan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Pemerintah juga menggulirkan program promosi budaya setiap hari, Culture Every Day, untuk melestarikan dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Inovasi utama pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat sebagai pengawas pelaksanaan program birokrasi. Pemerintah Banyuwangi memasang jaringan Wi-Fi sebanyak 1.500 titik tanpa password hingga mencapai pelosok kampung untuk percepatan penyebar luasan informasi dan pemantauan program pembangunan. Pemasangan jaringan Wi-Fi tersebut juga bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran jarak jauh dan pengawasan kegiatan belajar mengajar oleh kepala desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun dan menggunakan aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat yang terkoneksi dan terintegrasi antar unit satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, antara lain Smart Kampung, Gadget Pintar, dan program Lahir Ceprot terintegrasi dengan data pokok pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan pendidikan Kabupaten Banyuwangi diwarnai banyak inovasi. Pendidikan vokasi diarahkan dengan kurikulum kopi dan coklat berbasis potensi lokal. Program Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Mengajar, Uang Saku Pelajar Miskin, dan Siswa Asuh
sebaya diarahkan untuk membangun SDM unggul Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi juga tidak mengabaikan kalangan pembelajar. Pemerintah Banyuwangi juga tidak mengabaikan kalangan pembelajar dewasa dengan memberikan program belajar online, paket B dan C, sekolah berbasis pesantren, dan merdeka dari anak putus sekolah atau garda ampuh. Adapun terobosan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi adalah kita beralih ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG berdiri pada tahun 1926 oleh Trimurti atau 3 bersaudara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Saat ini Gontor memiliki 20 pondok cabang tersebar dari Aceh Besar hingga Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan jumlah seluruh sivitas akademika sebanyak 33.348 orang meliputi keluarga besar dosen, guru, dan santri dari mancanegara. Seluruh keluarga besar PMDG berkomitmen penuh untuk tidak berpartai dan tidak berpolitik praktis. Sistem pendidikan di PMDG mencakup 24 jam dengan muatan kurikulum terdiri dari 60% agama dan 40% umum. Kurikulum Gontor terbuka untuk diperbaharui dan telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri antara lain dari Kemenak, Kemendikbud, Mesir, dan Pakistan. Pendidikan di PMDG berpedoman pada moto berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Di samping mengelola pendidikan, PMDG juga memiliki 30 unit usaha yang salah satunya adalah lahan kelapa sawit seluas 1.000 hektar. PMDG melakukan pengelolaan dana secara mandiri. Pegangan PMDG dalam mengelola pendidikan dan usaha adalah pancajangka dan pancajiwa yang mencakup hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Pendidikan kepemimpinan di Pondok Gontor dilakukan dengan menerapkan pola pengawasan atau pengasuhan. Bentuk pengawasan dan pengasuhan dengan menerapkan sikap disiplin ketat dari santri senior kepada juniornya untuk pengembangan jiwa kepemimpinan termasuk melalui ekstrakurikuler seperti pramuka, organisasi pelajar pondok modern. Santri senior yang ditunjuk sebagai pengasuh harus memenuhi sejumlah persyaratan dan lulus ujian kompetensi dan sifat luhur yang distandarisasi pimpinan Gontor. Guru-guru di pondok pesantren Gontor diberikan beasiswa dan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan di Universitas Darussalam yang juga di bawah naungan Yayasan PMDG. Program beasiswa merupakan bagian dari program kaderisasi
PMDG untuk mencari calon pemimpin masa depan di PMDG. PMDG mengelola sumber daya alam mencakup lahan, 30 unit usaha, dan 20 pondok pesantren. PMDG memiliki prinsip kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengelola sumber dayanya. Pengurus PMDG tidak mau bergantung pada bantuan pemerintah. PMDG percaya bahwa dengan menunjukkan keunggulan program di mata masyarakat, maka akan menumbuhkan kepercayaan publik dan membuat PMDG dapat terus maju berkembang. Pemimpin Pondok Gontor juga memiliki jiwa visioner akan membuka Fakultas Kedokteran pada Universitas Darussalam di tahun 2026. Dalam rangka mencapai visi tersebut dan mempersiapkan sumber daya manusia, PMDG mengirim santri ke berbagai fakultas kedokteran universitas terkemuka di Indonesia untuk menimba ilmu dan kelak akan dipercayakan untuk mengelola dan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam. Adapun terobosan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah